Berlatar di sebuah kota bernama Lincoln City, cerita diawali dengan sebuah narasi tentang segelintir manusia yang memiliki kemampuan khusus di mana masyarakat atau pemerintah di sana tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan para pemilik kekuatan bersedia untuk bekerja dengan kekuatannya agar pembangunan kota tersebut bisa lebih cepat dari kota lain. Dengan cepatnya pembangunan kota, orang-orang berkedudukan tinggi pun akhirnya menyabotase semua pekerjaan dengan menggunakan robot sehingga membuat orang berkekuatan khusus tidak diperlukan lagi yang menyebabkan pemecatan massal terjadi setelahnya. Akibat keputusan sepihak itu, para pemilik kekuatan yang sejatinya memang berada di garis kemiskinan pun mulai bertindak agresif dengan menyalahgunakan kekuatannya. Hal itu disebabkan karena sistem kota yang mengharuskan agar pemilik kekuatan mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik kekuatan yang jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa bekerja bahkan sebagai pekerja kasar sekalipun. Beberapa pemilik kekuatan juga membangun beberapa sindikat kejahatan dengan memusatkan sebuah bisnis yaitu pengedaran sebuah jenis obat terlarang bernama Psych yang terbuat dari tulang belakang para pemilik kekuatan itu sendiri dengan efek yang lebih berbahaya dari obat terlarang konvensional. Maraknya obat tersebut membuat pemerintah harus mengawasi setiap individu dengan teknologi kamera thermal yang sangat sensitif di mana kamera tersebut bisa memindai semua orang sekaligus, membuat sebuah robot polisi otomatis bernama Guardians yang akan langsung datang ketika masyarakat membutuhkannya. Dan inilah kode 8 bagian pertama. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda pengangguran bernama Connor yang selain hidup di bawah garis kemiskinan tanpa sosok seorang ayah, ia juga memiliki masalah keuangan terkait tunggakan rumah sakit karena ibunya yang memiliki kekuatan es tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan benar akibat dirinya yang menderita penyakit kanker. Sehingga kekuatannya menjadi sebuah musibah karena tak terkendali dan lambat laun mulai merusak tubuh si ibu itu sendiri. Melihat kondisi ibunya yang kian memburuk membuat Connor tak pilih-pilih pekerjaan, dia rela bekerja kasar dengan gaji yang rendah asalkan bisa mendapatkan uang. Baru saja beberapa jam bekerja, datanglah polisi yang berniat untuk mengidentifikasi para pekerja. Mereka disuruh untuk berjajar dan mengangkat wajahnya ke langit karena akan dipindai oleh drone kepolisian. Yang secara kebetulan ada salah satu pekerja di sana yang merupakan seorang buron, pemilik kekuatan api. Yang karena dia tidak ingin ditangkap, si pengendali api itu pun nekat menyerang polisi sehingga... Di tempat lain, terlihat dua orang polisi bernama Davis dan Alec membawa pasukannya untuk menggerebek sebuah bangunan yang disinyalir merupakan tempat pembuatan obat terlarang. Keberhasilan Davis dan Alec dalam operasinya langsung disebarkan oleh bantuan media, di mana seorang kepala polisi menegaskan jika unit anti narkoba mereka akan membakar seluruh tempat produksi barang tersebut, berharap para mafia takut dan segera menutup bisnis mereka. We must not forget that violent cartels continue to poison our neighborhoods. Sepulang kerja, Connor langsung menjemput si ibu pulang dari pekerjaannya, di mana hal tak mengenakan terlihat ketika atasan si ibu memarahinya karena telah melakukan sebuah kesalahan, sehingga Connor yang tidak terima akan hal itu pun membela si ibu dengan cara yang kurang sopan. You need to leave. Right now. Hasil dari perkataan Connor membuatnya diusir dari tempat itu, di mana si ibu juga kena imbasnya yang langsung dipecat saat itu juga. Sehingga si ibu yang sejatinya sangat membutuhkan uang pun memarahi Connor agar tidak bertindak seperti tadi. Never show anyone your What power. about you? Frozen sauce on the ground? How'd that happen? Esok harinya, Connor bersama pekerja lain tampak nongkrong di depan sebuah toko yang sudah tidak beroperasi untuk menunggu orang yang akan mempekerjakan mereka. Di mana kesabaran para pekerja itu benar-benar diuji karena orang yang datang ke sana juga ada yang seperti ini. Get shot, fucking loser! Meski mendapat perlakuan tak mengenakan, mereka tetap bersabar dan menunggu orang yang bersedia membawa mereka untuk bekerja. Hingga pada suatu momen, seorang mafia bernama Garrett datang meminta seorang berkekuatan elektrik untuk bekerja dengannya. I need electric. Class 2 at least. Meski sempat dipapat tahan oleh rekannya sesama buruh agar tidak berurusan dengan Garrett,
Tapi karena demi uang, Connor yang berkekuatan elektrik pun menerima tawaran Garrett dengan meminta bayaran $200 dalam satu pekerjaan ini. 200 up front, though. Okay. 200 up front. Malam harinya, Garrett membawa Connor ke sebuah pabrik kimia untuk mencuri beberapa drum cairan yang akan digunakan sebagai campuran obat terlarang mereka, di mana Connor akan membuka pagar pabrik itu yang dialiri listrik sebanyak 10.000 volt yang mustahil bagi manusia biasa, bahkan para pemilik kekuatan untuk membukanya. Sehingga jika Connor mati di sini, maka hal itu hanya akan menjadi resiko yang harus dia tanggung sendirian. Setelah berhasil membuka gerbang dan membawa barang yang mereka butuhkan, dengan cepat polisi datang ke lokasi dan menandai mobil yang Garrett gunakan, di mana Garrett yang sudah biasa dengan pekerjaannya pun melepaskan semua stiker yang melapisi mobilnya, membuat mobilnya terlihat seperti baru lagi, sehingga drone yang memindai mobil mereka merasa bingung dan memilih untuk kembali pulang ke markas tanpa membawa hasil. Negative. Vehicle doesn't match description. Moving on. Di tempat lain, terlihat atasan Garrett bernama Marcus sedang menghadapi seorang bos besar yang pengaruhnya lebih besar dari si Marcus ini, di mana kedatangannya ke sana untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Marcus dan harus dia lunasi dengan tengah waktu hanya 1 minggu, yang jika tidak, maka anak buahnya akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap si Marcus. You have 1 week to pay. Otherwise, we will be forced to make alternate plans for ourselves. Selanjutnya, Garrett membawa Connor ke hadapan atasannya yang tiada lain adalah Marcus untuk dikenalkan, sekaligus membaca pikirannya, karena Marcus memiliki kemampuan melihat atau membaca pikiran seseorang hanya dengan menatap matanya saja. Setelah itu, Marcus menyuruh anak buahnya bernama Nia untuk membawa Connor jalan-jalan, sedangkan dia sendiri akan berbicara dengan Garrett untuk membahas sesuatu yang sangat penting. What do you want? Nothing. I'm good. Garrett yang membawa pesanan Marcus hanya bisa meminta maaf karena dia belum bisa membayar pekerjaannya, karena ternyata tempat produksi yang polisi bakar adalah tempat milik Marcus dengan kerugian yang sangat besar, sehingga boro-boro membayar Garrett, ia sendiri juga masih dibuat bingung oleh si bos besar yang baru saja pulang dari sana. I need time to work him. Get on it now. Setelah pertemuan dengan Marcus, Connor diantar pulang ke rumahnya oleh Garrett yang menawarkan pekerjaan lagi untuk esok hari, di mana Connor diiming-imingi upah harian yang cukup besar dari apa yang dihasilkan hari ini. You got talent. Don't waste it. Di rumah, si ibu yang melihat Connor menghitung uang pun bertanya terkait apakah dia sudah diterima kerja atau tidak, sehingga Connor yang tidak ingin ibunya tahu jika dia sudah tersesat, memilih berbohong dengan mengatakan jika dirinya masih bekerja di konstruksi dan harus lembur demi mendapatkan uang lebih. Yeah, it's construction. Si ibu sendiri memberikan kabar baik terkait dirinya yang juga diterima kembali bekerja di toko sebelumnya, yang bukannya senang. Connor meminta ibunya untuk berhenti saja. Namun karena si ibu masih membutuhkan uang, dia pun menjelaskan jika dirinya akan berhenti jika uangnya sudah cukup. It's gonna be okay. Esok harinya, Alec dan Davis pergi ke TKP pencurian di pabrik semalam, di mana Alec yang tahu jika pekerjaan semalam membutuhkan manusia berkemampuan elektrik pun meminta Davis untuk mendata semua warga yang memiliki kekuatan elektrik dari yang terkuat sampai yang terlemah. Pyro, blue lock, and electric fried those beds. Connor sendiri kembali berkumpul di depan toko untuk menunggu jemputan para obos yang meskipun ada pilihan untuk bekerja di tempat lain yang membutuhkan kekuatan elektrik, tapi Connor memilih untuk kembali bekerja bersama Garrett yang bukan tanpa alasan, melainkan karena Connor sangat membutuhkan uang yang banyak untuk membiayai operasi ibunya. Not using you. Understand? Sebelum bekerja, Connor diwawancarai terlebih dahulu terkait apa alasannya mau bekerja di tempat Garrett dan untuk apa uang yang dihasilkan dari pekerjaannya itu. Di mana dengan jujur Connor menjawab jika dirinya bekerja demi mendapatkan uang dan uang itu sendiri akan dia gunakan untuk mengobati ibunya yang sekarat. Seolah puas dengan jawaban itu, Garrett yang ingin potensi Connor keluar sepenuhnya pun mencoba beberapa hal kecil yang harus Connor lakukan, seperti mematikan alarm mobil yang kemudian akan mereka curi.
Selanjutnya, waktu berlalu dengan pekerjaan dan latihan yang harus Connor lakukan setiap hari, di mana pekerjaan yang dia lakukan semakin sulit setiap harinya, bersamaan dengan latihan yang levelnya semakin meningkat setelah dia lulus di level sebelumnya. Be who you are. Merasa sudah kuat, Connor mendatangi bos ibunya untuk membuat perhitungan di mana dia meminta si bos untuk berhati-hati dengan si ibu jika dirinya ingin hidup dengan tenang. Si ibu sendiri kian memburuk seiring berjalannya waktu, di mana Connor yang tidak ingin ibunya banyak pikiran serta uang yang dia kumpulkan semakin banyak pun kembali berbohong kepada si ibu jika kini Connor sudah bekerja di kantoran yang tentunya akan mendapat gaji yang sangat besar. You got the job? I got the job. You got the job. Sementara itu terlihat Alex dan Davis sedang memperhatikan Connor dari dalam mobil, di mana Alex yang menyadari jika Connorlah pelaku perampokan tempo hari meminta Davis untuk menyambatkan wajahnya di dinding. Got his face to the wall. Esok harinya, Garrett dan Connor melakukan pengintaian di sebuah bank karena berencana akan merampoknya, di mana Connor ditugaskan untuk mengamati setiap inci lokasi tersebut agar perampokan yang akan mereka lakukan nanti malam bisa berjalan dengan lancar. First part is combination. Second part is someone offsite verifying who gets in. Drone response time is 7 minutes. Sesuai jadwal, Garrett Chase melakukan perampokan di malam harinya, di mana perampokan itu berjalan lancar tanpa adanya gangguan teknis yang dialami. Sampai ketika Garrett memasuki brankas, ia amat kesal karena tempat itu sudah kosong dengan hanya menyisakan beberapa lembar uang saja. Yang ternyata, menurut teller di sana, uang yang Garrett maksud sudah dibawa sejak pukul 4 sore, sehingga tandaslah sudah harapan Garrett CS yang ingin kaya dalam waktu 1 malam. Clear the vault before the weekend. When? 4 o'clock today. Aksi mereka rupanya sudah tercium oleh pihak kepolisian, di mana Garrett CS buru-buru keluar dari bank tapi terlambat karena drone pembawa robot polisi sudah berada di atas mereka, sehingga Garrett yang ingin melihat perkembangan Connor pun menyuruhnya untuk menyerang drone itu sehingga sambil marah-marah, Garrett melemparkan uang itu kepada Marcus yang telah salah memberikan informasi terkait pengangkutan uang yang mereka maksud, di mana anak buah Marcus yang merasa jika Garrett sudah bertindak kurang ajar terhadap atasannya pun memperingatkan dia agar tidak melakukan hal itu lagi, yang ketika perdebatan sedang berlangsung, tiba-tiba sementara itu, Nia yang sedang ngeplay obat terlarang dihampiri oleh Connor untuk sekedar menanyakan apa yang sedang dia lakukan, di mana Nia yang tak ingin aksinya itu diketahui pun mengalihkan pembicaraan mereka dengan menyembuhkan luka Connor yang dia dapatkan dari si pembunuh bayaran tadi. Rupanya Nia adalah seorang healer kawakan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, sehingga Connor akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan ibunya dengan menggunakan kekuatan Nia. Sepulangnya ke rumah, Connor melihat ibunya sedang duduk sambil memandangi uang yang sangat banyak di hadapannya, di mana si ibu ingin meminta penjelasan dari Connor atas kebohongan yang selama ini dia sembunyikan darinya, yang ketika Connor sedang menjelaskan dengan nada yang tinggi, penyakit si ibu tiba-tiba saja kambuh sehingga Connor langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit, hanya ada satu pilihan untuk menyembuhkannya, yaitu dengan melakukan operasi. Namun Connor tentu tidak bisa langsung mengiyakan saran dari si dokter, apalagi setelah mendengar jika biaya operasi sangat tidak ngotak, ditambah biaya tek-tek bengek yang juga sama tidak ngotaknya. I'll leave you to think about it. Ketika ingin menghirup udara segar, Connor disambut oleh Alex dan Davis yang sudah menunggunya di luar, di mana dia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Karena dari sekian banyaknya pengguna elektrik, hanya dia sajalah yang paling mendekati dengan ciri-ciri pelaku perampokan pabrik dan juga bank kemarin malam. Lincoln Dominion Bank. You know anything about these robberies?
Kanner diinterogasi terkait perampokan yang dilakukannya kemarin, meski dia tidak mengaku, tapi Alex yang tahu betul jika dia pelakunya memberikan sebuah penawaran dengan berjanji akan menyelamatkan ibunya, asalkan Kanner bersedia memberinya informasi terkait Markus dan obat yang sedang dia buat saat ini, di mana Kanner yang bungkam dan tak banyak bicara pun membuat Davis kesal sehingga Davis mulai melontarkan beberapa kalimat yang menyinggung, berharap Kanner hilang kendali sehingga ia bisa langsung menangkap dan menjebloskannya ke penjara. I double-checked that footage. You got the wrong guy. Setelah interogasi selesai, Alex dan Davis berdiskusi terkait apa yang harus mereka lakukan terhadap Kanner, di mana Alex sendiri memilih untuk melepaskannya karena dia sudah memberikan pilihan dengan Kanner yang akan menentukannya. You crossed that line, Davis. There's no coming back. Pulangnya dari kantor polisi, Kanner dijemput oleh Garrett yang langsung membawanya ke tempat Markus, sehingga Markus yang merasa curiga pun langsung memasuki pikiran Kanner untuk melihat apakah dia berkhianat atau tidak. Okay, it's a real deal. Setelah dinyatakan bersih tanpa pengkhianatan, Kanner akhirnya meminta sebuah kesepakatan dengan Markus, di mana Kanner akan mengambil bahan baku yang disita oleh polisi dengan Nia yang akan dijadikan sebagai impalannya, di mana Markus langsung paham dengan kesepakatan itu karena sejatinya Kanner sangat membutuhkan Nia untuk mengobati penyakit ibunya. We got a deal. Yeah, we got a deal. Garrett sendiri yang ingin ikut terlibat dalam kesepakatan meminta jatah 50-50, di mana Garrett akan terus berada di samping Markus melawan semua musuh mereka, yang dengan begitu mereka berdua akan dengan mudah menguasai kota, sehingga Markus yang tak ingin berdebat pun mengiyakan tawaran Garrett dengan membagi keuntungan 50-50. Okay, Garrett. We have a deal. Selanjutnya, Kanner CS mulai menyusun rencana terkait apa yang akan mereka lakukan, di mana mereka mulai menelusuri setiap jalan yang akan dilewati polisi dan menentukan titik aman agar bisa melakukan penyerangan, di mana tempat itu harus jauh dari rekaman CCTV agar polisi tidak akan mempunyai bukti jika ingin menangkap mereka ke depannya. Because we're gonna see how badly he wants to save his mom. Setelah rencana cukup matang dengan Kanner yang menjanjikan keberhasilan, ia menemui Nia untuk meminta bantuan agar bersedia menolong ibunya, di mana Nia yang awalnya respect pun memilih untuk meninggalkan Kanner dengan penuh kekecewaan. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Ketika polisi sudah bergerak membawa obat untuk dihancurkan, Kanner CS yang sudah berada di lokasi yang ditentukan dengan persiapan yang sudah matang pun langsung menghentikan polisi tersebut dan... Setelah barang sudah didapatkan, tiba-tiba saja kelompok Markus membelot dan membunuh semua polisi sekaligus anak buah Garrett sehingga... Dari kejadian tadi, kini hanya tersisa Garrett dan Kanner saja dalam kelompoknya, di mana Kanner yang marah atas pengkhianatan Markus pun menyalahkan Garrett karena menurutnya hal ini tidak akan terjadi jika dia tidak serakah dan hanya menerima bagiannya saja seperti biasa. I fucking played you, Garrett. Kasus pembegalan sekaligus kematian 4 orang polisi membuat Davis merasa berang. Ia menyalahkan Alex karena terlalu lembek dan seolah memihak kepada Kanner karena sejak interogasi, dia terus memihak Kanner, bahkan sekarang pun dia masih melakukannya. Look at the fucking board. That enough evidence for you? Where's that line of yours now?
Connor sendiri pergi menjenguk ibunya yang kondisinya semakin tidak baik-baik saja, di mana Connor meminta ibunya untuk tetap bertahan sampai dia memiliki uang untuk biaya operasinya. Namun si ibu yang sudah lelah dan tidak memiliki harapan pun balik meminta kepada sang anak untuk menghelakan kepergiannya dari dunia ini. You need to let me go. I can't do that. Alex sendiri yang sudah jenuh dengan pekerjaannya memutuskan untuk pulang dan mengajak anaknya jalan-jalan di taman kota, yang ketika sedang asik bercengkerama dengan sang anak, ia dihampiri oleh rekan kerja Connor sesama buruh yang menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Alex. Please, take it. Daddy, who was that? It's just a friend, sweetie. Come on. Rupanya Connor mengajak Alex untuk bertemu, di mana Alex langsung memarahi Connor atas apa yang sudah terjadi. Connor tidak membantah hal itu dan menawarkan penangkapan Marcus tanpa meminta imbalan apapun, dan setelah semua berakhir, dia akan langsung menyerahkan diri atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Paid for what he did, and so will I, but my mom. If I lose her, I got nothing left anyways. Singkat cerita, tibalah waktu yang sudah Connor dan Alex rencanakan, di mana kepala polisi yang masih kesal dengan Alex pun sedikit curiga dengan kerjasama ini, berbeda dengan David yang selalu mempercayai Alex dalam kondisi apapun. Gotta be right about this. Setelah persiapan selesai, Alex dengan pasukannya berikut para Guardians langsung berangkat ke markas tempat di mana Marcus berada, di mana Marcus yang tidak memiliki persiapan pun langsung melarikan diri lewat jalan belakang tanpa sadar jika Garrett dan Connor sudah menunggu kedatangannya dan... Penjaga Marcus yang berbadan besi pun cukup membuat Connor dan Garrett kewalahan. Namun meski begitu, dengan kolaborasinya, mereka berdua bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah Garrett menghabisi Marcus, dia membawa bahan baku pembuatan obat yang selama ini Marcus lindungi, sedangkan Connor meminta Nia untuk menyembuhkan ibunya yang saat ini sedang sekarat, di mana Nia yang tahu jika dirinya membantu Connor akan berakibat kematian pun menjelaskan jika sebenarnya dia bukanlah seorang penyembuh, karena sejatinya orang sakit yang dia tolong memang akan sembuh seperti Connor yang terluka. Tapi ada satu hal yang Connor tidak tahu, yaitu luka Connor akan dipindahkan ke tubuh Nia berikut dengan rasa sakit yang juga akan dibawanya. You just heal my mom and you're free to go. Connor, it's not that simple. Connor awalnya sempat ragu akan keputusannya itu, namun karena nyawa si ibu lebih berharga dari apapun, membuat Connor gelap mata, meski Nia sudah memohon agar Connor tidak bertindak sampai sejauh itu. Setelah menyadari kesalahannya, Connor meminta maaf tanpa mengharapkan pengampunan dari Nia, dan sebagai bentuk penyesalannya, Connor memberikan sebuah mobil kepada Nia agar bisa pulang ke rumah dan bebas melakukan apa saja mulai dari sekarang, sedangkan Connor sendiri akan langsung menyerahkan diri untuk memperbaiki dirinya di penjara. Setelah kematian Marcus, Alex dan Davis mendapatkan penghargaan atas kerja keras mereka, sedangkan Garrett yang masih memiliki ambisi besar memilih untuk melunasi hutang Marcus dan mulai menjalin kerjasamanya dengan si bos dalam membangun bisnis pertamanya. Tamat, ending yang sangat membagongkan.